Kalau yang kita berikan itu adalah bukan milik Allah. Kalau milik Allah hanya di tempat kita diberikan nikmat oleh Allah. Yang mana milik Allah? Zakat, fitrah. Itu diwajibkan oleh Allah tu'matan lil masakin yang ada di lingkungan di mana kita berada. Karena ini dalam rangka perhatian sosial atas harta yang kita miliki yang diambil oleh Allah sepersekian untuk hak fakir miskin, bukan milik kita. Jadi menyahak Allah hanjit putubit. Bahkan andai kata kita tinggal di Lok, usaha di Pandan Labu, tinggal di Lok, tokoi Pandan Labu, tok je ke nyan payah boh kepada fakir miskin di Pandan Labu, baik puau Lok. Menyo je ke. Pakat karenanya jaket bak kedai hidih bu. Ya. Baik katanya usaha di Medan puau jaket uluk temoi. Ke fakir miskin ini kecuali kahanau lu hidih. Tapi kalau itu kelebihan sebagai tanggungjawab daripada diri kita, bukan anak yatim bukan anak yatim kita. Sama-sama hino pikon anak yatim draw tu, yang kampung pikon anak yatim draw tu. Ada anak yatim syara, anak yatim daripada kaum muslimin, kon karabat. Walaupun tidak sampai kepada kita, karabatnya masih ada orang lain yang kewajiban untuk memberi nafkah dia. Ya. Tanya dalam tu tingkatnya. Ino meno yang wajib nafkah ada nek je atau kakek je. Itanya buat apa? Dalam tu ada katanya karena masih diharap dulu yang menjadi kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak yatim itu adalah kakeknya. Atau ada abang sekandung. Kita abang sebapak. Kita ada kelebihan. Ini anak yatim. Tapi kan katanya sebagai tonggak pertama. Kan kewajiban. Bukan kewajiban. Tapi kita adalah ingin untuk membantu. Ya. Sedangkan yang di sini anak yatim. Tapi anak yatim kaum muslimin. Banyak sekali. Dan tidak, kalau dibalik garis karabat, kita tidak ada karabat apa-apa. Yang itu karabat. Utamakan yang karabat dulu. Tapi wang kita. Cak buah ke dia. Kan baik jaket. Yang itanya meno. Biasa haji meno. Kita akan mengandalkan pemberian, bahkan banyak baca hadis yadul ulya khairun min yadis sufla. Yang kentau yang bibi ada gop ke gop, kon ada pengen tancip tak rupiah ke jo. Nah, misalnya saya ada kedudukan di sebuah perusahaan itu mendudukkan saya di humas misalnya. Humas ada diplot oleh perusahaan ini untuk pembinaan fakir miskin lingkungan. Teruk fakir miskin yang melakukan perusahaan. Maka lu ceramah lu tengok je. Kita harus lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Jangan minta-minta terus pada orang lain. Sekali-sekali kita menyumbang, berinfak. Iganya mentah rupiah ada ke. Yang ceramahnya, ya ini saya berikan kepada kamu hari ini 5 juta. Tapi tahun depan jangan kamu lagi minta. Ya, memang pada jauh haidan orang tak ada baca hadis. Idan pada rupiah yang atas dan kentau nan berlebih. Ya. Ada perusahaan memang disuruh dia harus adil memberikan karena itu perusahaan. Bagaimana ditetapkan perusahaan kepada fakir miskin? Baik tajuk kepada yang bukan fakir miskin. Kepada lingkungan etna yang disebut dengan lingkungan dalam batas desa lingkungan, cari desa lingkungan. Dalam desa lingkungan untuk siapa? Itu yang betul. Jangan siapa yang dekat ke situ. Dia talim juga itu. Walaupun baca hadis. Yang baru dia baca hadis adalah gantang berdebit. Kan ada atu-atu yang tumpuk-tumpuk pegang hadis kan di kaurau. Yang kerja bengih awaknya teh laki-laki semangan domba detak pegang apa dah kan ada kenyang laki. Dan yang degi tidak ada je mana guna apa. Kan tak ada orang kulak ya. Kena upload pen sosial untuk kamu nak jujur punya untuk pelintan banyak pakai miskin segala macam.
Itu kalau ada plot, kalau enggak ada, baru habislah kantong. Nah ini saya bantu supaya jalan. Jadi begitu. Kalau memang dia, tapi perlu diingat. Anak yatim, karena tadi yang ditanyakan Pak Nasir itu anak yatim. Bukan fakir miskin. Kalau anak yatim itu kaya, yang paling besar pahala hari ini, bukan sekedar menyumbang. Tapi mengawasi terhadap hartanya itu siapa yang ngurus, apakah tanggungjawab orang urus atau akan musnah. Itu tanggung jawab kita semuanya. Lebih-lebih kalau anak yatim itu masih ada hubungan kerabat. Jaga baik-baik. Dia bukan miskin. Yang lebih berhak kita bantu adalah yang miskin daripada kepada yang yatim. Yang yatim itu yang dibutuhkan bukan uang dia. Uangnya didalimi oleh yang mengelola. Tantangan ada punah je. Uang dia tidak diatur dengan adil. Maka kewajiban kita keluarga pantau, selidiki, awasi uang peninggalan orang tuanya ke mana sudah. Betul itanya iya mentau jok lepeng tampon nanti sedekah. Hantar sedekah 7 juta tayah ke bahagia kai pajo di meruah tu. Bobrang meruah mampuan tu. Mana jelas-jelas. Dia tidak miskin. Maka lebih pahat bantu kadang-kadang paman dia yang betul-betul tidak membutuhkan. Maka dalam hal ini anak yatim yang paling sedikit perhatian hari ini kita adalah untuk mengawasi harta dari orang tuanya, siapa yang kelola dan bagaimana cara untuk menumbuh kembangkan. Bukan pedua nontonin harta bauran ciknya dia kembang supaya iji nah belanja. Punya nak kemampuan hari ini yang dia butuhkan. Yang pertama, selamatkan hartaku. Aku belum tahu makna harta. Itu kata yatim. Hai ba, hai pak wa, hai pak cik. Nempu selamat tak ada loilo nak aku perlepeng dah teraya aku perle tak aku nak kahwin tu perle lo modal jino peng lo nak jaga dah lo nak jaga. Yang kedua, perhatian kasih sayang, nasihat, semangat. Itu yang dibutuhkan. Ya, uang bolehlah. Itanya tak andalkan uang saja. Uang ji yang kehabis jauh lebih besar yang tidak terkelola dibandingkan yang tanyojo. Yang tajuk di tanyojo, sedekah. Tetapi yang paling penting jaga harta dia yang sudah musnah cukup banyak. Kemana sudah dibawa. Dan itu paling besar tanggungjawab. Orangnya nak awasi publiknya. Publik kan yatim nak awasi. Yang mihan ada tim tu ada maka adanya kagum merajalela. Ayo tak ada saranan. Saya pikir